pagi semua. Pagi. Ya, saya harapkan hari ini kita semua tidak terkecuali tidak ada yang pergi ya, duduk tenang, karena saya sendiri sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa kalian juga akan sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Tuhan sudah mendengarkan setiap pujian kita, gilirannya kita pasang telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kan gantian ya, tadi kita pujian, Tuhan yang mendengar kita, sekarang Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya, lewat yang disampaikan hamba-Nya. Jadi kita sekarang pasang telinga kita untuk mendengarkan Tuhan. Atau tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi alat yang mulia atau menjadi alat yang kurang mulia. Ya. Ada dua pilihan. Ya, sama kalau kita dengarkan lagu di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jadi ada dua pilihan kan, lebar dan sempit. Yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Pilihannya cuma dua. Dan pada pagi hari ini juga ada dua pilihan. Saudara mau menjadi alat yang mulia atau saudara mau menjadi alat yang kurang mulia. Pilih yang mana? Mau yang mulia atau mau yang kurang mulia? Nah, kamu pernah lihat sensor ya? Sensor pernah lihat yang dipakai potong ya. Nah, misalnya kita dikasih pilihan sensor dan parang, dan kita akan memotong pohon yang besar. Kira-kira kamu pakai yang mana? Sensor. Kenapa pakai sensor? Hah? Dia akan lebih cepat, ya, dan risikonya juga tidak terlalu besar. Tapi kalau kamu pakai parang, potong pohon yang mungkin bisa dipeluk gitu, kira-kira mana yang lebih cepat? Sensor. Ya. Nah, coba kita baca sama-sama di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Ya, 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan material ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ingat, Tuhan punya banyak perabot dan Tuhan mengenal perabotnya. Tuhan mengenal perabotnya. Itu diumpamakan, ini perumpamaan ya. Ya, jadi dikatakan kita mau menjadi alat yang mulia yang dipakai Tuhan, atau kita yang akan menjadi alat yang ya kurang mulia. Ya. Sama kalau saya katakan tadi, kalau orang mau potong pohon yang besar, pasti yang paling banyak dipakai itu adalah sensor, nggak mungkin pakai parang. Mungkin parang juga dipakai tapi tidak terlalu banyak dipakai, tapi orang akan banyak pakai sensor karena dia akan cepat. Ya. Demikian juga dikatakan Tuhan mengenal setiap orang. Mana yang mau dipakai untuk alat yang mulia dan mana yang untuk dipakai yang kurang mulia. Nah, pilihannya yang mana? Ya. Dikatakan tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Teguh artinya tidak tergoyahkan. Ya, tidak bisa diganggu kuat lagi. Ya. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah dimateraikan. Kalau zaman dulu kalau sesuatu barang sudah dimateraikan, ditempel oleh kerajaan, stempel kerajaan itu sudah nggak bisa diganggu kuat lagi. Pokoknya yang itu. Ya. Sama kalau zaman sekarang, kalau surat dimateraikan berarti kuat. Ya. Kalau dibawa ke pengadilan kuat. Ya. Nah, dikatakan dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan dimateraikan. Ada materainya. Materainya apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya. Banyak orang yang mengenal Tuhan tapi Tuhan tidak mengenal. Ya. Makanya Tuhan katakan di Matius 6, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan diselamatkan, tapi orang yang mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Ya. Jadi dikatakan dimateraikan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, Tuhan tahu. Ya.
Jangan kita yang sok tahu. Kita katakan sok tahu saya kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kamu. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jangan kamu ngomong Tuhan tapi kelakuannya jahat. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Paham ya? Orang yang menyebut nama Tuhan, siapa yang sering menyebut nama Tuhan? Kita setiap hari menyebut nama Tuhan. Benar tidak? Benar. Dan masih ada kamu bohong-bohong? Halo? Masih ada yang bohong-bohong nggak? Bohong itu termasuk kejahatan nggak? Masih. Nah, ini harus dipahami. Jangan kita menyebut nama Tuhan, tapi bohong jalan terus. Dosa jalan terus. Sama kita tidak mengenal Tuhan. Tuhan sudah kenal kita. Kalau Tuhan sudah kenal kita, berarti Tuhan akan memakai kita. Ya. Di rumah kita ini banyak perabot loh. Kalau kita di dapur banyak perabot, tapi tidak semua dipakai kan? Ya, tenang. Tidak semua dipakai. Kamu punya banyak baju di dalam lemari, tapi tidak semua dipakai. Ada yang sering dipakai, ada yang jarang dipakai, ada yang nggak pernah dipakai. Ada 40 orang di sini. Ada yang sering disuruh, ada yang kadang-kadang disuruh, ada yang nggak pernah disuruh. Kita termasuk orang yang mana? Terlalu sering. Kita adalah perabot yang mulia atau kita perabot yang kurang mulia? Kita buktikan. Semua kembali ke Alkitab. Baru kita mengoreksi diri kita. Saya termasuk yang mulia atau saya termasuk yang kurang mulia? Ya, kita baca dulu di 2 Timotius 2 ayat 20. Ya, sudah dapat. Saya bacakan buat kalian ya. Buat kita semua. Perhatikan di situ. Dan rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi ada 4 perabot di situ. Ada emas, ada perak, ada kayu, dan ada tanah. Emas dan perak itu termasuk perabot yang mulia. Tanah dan kayu termasuk perabot yang kurang mulia. Kita masuk di mana? Kita masuk emas atau perak? Kelompok emas dan perak, atau kita masuk dalam kelompok kayu dan tanah yang kurang mulia? Ya. Ada banyak anak-anak Tuhan, ya, tapi dibagi 2 lagi. Dia masuk kelompok emas dan perak, dia masuk kelompok tanah dan kayu. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwa kita masuk dalam perabot yang mulia atau kita masuk dalam perabot yang kurang mulia? Yang diperhatikan baik-baik di ayat 21. Nah, perhatikan ya, saya bacakan. Ciri perabot yang mulia. Nah, ini, apakah ini ada dalam diri kita? Apakah kriteria ini ada dalam diri kita? Kalau ada dalam diri kita, berarti kita adalah bagian kelompok emas dan perak. Perhatikan ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jika seorang, berarti pribadi-pribadi kan? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Menyucikan itu artinya apa? Membersihkan, meninggalkan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah yang dipakai untuk maksud mulia. Jika diri kita mau disucikan terus-menerus,
Tidak hanya ketika KKR, tidak hanya ketika ada retret baru kita mau menyucikan diri kita, tidak hanya hari Minggu kita menyucikan diri kita, tapi setiap saat kita mau menyucikan diri kita. Itulah tandanya orang yang akan dipakai Tuhan menjadi perabot yang mulia. Amin. 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 Saya mau seperti itu. Saya mau dipakai Tuhan menjadi perabot yang mulia. Tugas saya adalah menyucikan diri saya setiap saat. Bukan hanya ketika hari Minggu, bukan ketika hanya ibadah, tapi di sepanjang hidupku saya mau menyucikan diri saya supaya saya menjadi perabot yang mulia yang akan dipakai oleh Tuhan. Kedua, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini luar biasa. Kamu perhatikan di situ ya. Orang yang mau mencucikan dirinya terus menerus, orang yang mau menghindari dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah dengan maksud yang mulia. Hanya dia akan dikuduskan oleh Tuhan. Dia akan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kenapa baju kaos jarang dipakai ke pesta? Hah? Karena dipandang tidak layak. Kenapa itu yang di belakang itu, yang wajan di belakang jarang dipakai? Karena dipandang tidak layak. Sudah pernah dipakai kasih makan anjing, nggak layak. Kenapa aku nggak pernah WL? Jawab sendiri. Ya. Kalau kamu mencucikan dirimu hari demi hari, setiap saat, engkau akan dikuduskan oleh Tuhan. Engkau akan dipandang layak oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan setiap pekerjaan yang mulia bagimu. Pekerjaan mulia bukan pekerjaan yang ecek-ecek. Mulia itu di atas. Mulia, mulia bagi anak domba. Yang dimuliakan itu orang bawah atau yang di atas? Kalau orang ketemu raja, yang mulia Datuk Sri Baginda, yang mulia Bapak Presiden, yang mulia Bapak Direktur. Kalau kita mau menyucikan diri kita hari demi hari, setiap saat, Tuhan sedang menyediakan pekerjaan yang mulia untuk saudara dan saya. Ketika kamu main-main dengan Tuhan, kejahatan jalan terus, doa sih doa, pujian sih pujian, tapi melawan terus, membantah terus, etikanya nggak ada. Apalagi menghormati Tuhan, yang kelihatan saja ke dia nggak hormati, apalagi yang tidak kelihatan. Bagaimana Tuhan mau menyediakan pekerjaan yang mulia bagimu, sedangkan yang tidak kelihatan kau tidak hargai? Sederhana, ya. Hai anak-anak, hormatilah orang tua. Makanya banyak anak yang pergi kiranya beli topi supaya bisa menghormati orang tuanya. Benar nggak? Ya? Hormat sini? Hah? Kan? Hormat Tuhan. Itu.
Lalu bagaimana? Lalu seperti apa? Hah? Kau menghargai. Takut akan Tuhan itu bagian dari hormat sama Tuhan. Menyucikan diri kita dari hal-hal yang tidak baik itu bagian dari kamu menghormati Tuhan. Jangan main-main. Terapkan firman ini Tuhan, siapkan yang mulia. Nanti kau akan selalu dihargai orang, yang kau akan dipandang orang. Ya, keberadaanmu itu akan jadi berkat bagi orang. Tuhan siapkan pekerjaan mulia yang kita lakukan. Ya, kita menjadi perabotnya Tuhan. Ya. Sederhana, kita sucikan diri kita. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kembali, bagaimana mungkin kamu menyenangkan yang kelihatan kalau yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja, yang tidak kelihatan Tuhan, kita nggak bisa lihat Tuhan. Bagaimana kita mau menyenangkan yang tidak kita lihat, sedangkan yang kita lihat saja di depan mata kita nggak senangkan. Ya. Sederhana, ya. Saya baca ini, waduh luar biasa firman Tuhan. Tuhan sudah menyediakan bagi kita semua pekerjaan yang mulia. Tugas kita hanya menyucikan diri kita. Kalau kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, Tuhan akan menguduskan kita. Tuhan akan menguduskan kita dan Dia akan pandang, endang kamu layak untuk menjadi pelayanku. Ya. Juliman, kamu layak loh untuk jadi pelayanku. Ya. Pikir kamu layak untuk jadi pelayan. Saya siapkan pekerjaan mulia. Kamu akan menjadi hakim yang adil. Kamu membawa perkara-perkara, memutuskan setiap perkara dengan adil. Karena kamu takut akan Tuhan. Ya. Sederhana. Tuhan siap. Ya. Makanya kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya. Kalau kamu pusing, bilang pusing. Jangan hanya karena handphone jadi kita jadi sembuh. Ya. Ketika ketemu saya, siapa itu, Cok? pas saya lagi lari. Sehat. Contoh ada di sini. Baik-baik di sini kan ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat di ayat 22. Ya. Dikatakan di situ, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah nafsu anak muda. Nafsu anak muda itu nggak pernah berpikir panjang. Ya, apa yang muncul di pikirannya itu yang dia lakukan. Tapi dia tidak pikir panjang. Gimana kalau remnya rusak? Gimana kalau bannya pecah? Yang penting tancap gas. Nah, itu nafsu-nafsu anak muda kan? Ya. Tancap. Nanti datang pacarnya. Aku hamil, baru mikir gimana ya? Ya kan? Gak pernah berpikir Pak. Hati-hati. Jauhi nafsu orang muda. Ya. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau dipakai menjadi perabot yang mulia, jauhi nafsu anak muda. Walaupun kamu muda tapi jauhi. Selalu berpikir, minta sama Tuhan, kasih hikmat. Ya. Tuhan kasih hikmat sama kamu. Kamu menjadi perabot yang mulia. Ya. Dikatakan kejarlah. Ya. Ada yang harus kita kejar. Apa? Keadilan. Berlaku adil. Kesetiaan. Ini penting sekali, kesetiaan. Ya. Lihat kisahnya Ruth dengan Naomi.
Rut bilang, kemanapun engkau pergi, di mana kamu mati, siapa Tuhanmu? Saya akan ikut. Itu kesetiaan. Ya. Sama dengan pasukannya Daud, yang Daud suruh pergi, tapi Daud dia bilang, kemanapun kamu pergi, saya akan ikut. Engkaulah Tuhan. Ya. Kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Ada hal-hal yang harus kita hindari juga. Ya, di ayat 23 dikatakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Hindari semua itu. Supaya kita menjadi perabot yang mulia, yang dipakai oleh Tuhan, yang disiapkan pekerjaan yang mulia oleh Tuhan. Hanya prinsip saya, orang yang sudah masuk di pas harus tuntas, harus selesai. Makanya tidak tuntas-tuntas datang lagi kembali untuk dituntaskan. Masih bersyukur kalau saya yang tuntaskan. Kalau Tuhan yang tuntaskan, apa kalau Tuhan yang tuntaskan? Ya. Dari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Bagaimana kita menghadirkan damai sejahtera? Ya, jangan pertengkaran. Kalau Tuhan Allah hadir bagi kita dan memberi sejahtera. Allah hadir untuk memberi sejahtera. Ya, kalau yang muncul pertengkaran berarti setan hadir kita membawa pertengkaran. Ya, kita mau hadirkan siapa? Mau hadirkan Tuhan atau mau hadirkan setan? Kita mau dipakai menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Tadi saya lari di lapangan. Kalau saya lari di lapangan, saya keliling itu, nggak hanya saya lari, saya berdoa. Kadang saya naik di atas. Tuhan, jadikan SMK Paulus untuk menjadi pencetak generasi-generasi yang akan membawa lawatan bagi banyak orang. Amin. Kalau saya lari tidak sekedar lari, saya doling di situ, doa keliling. Ya, ini milikmu Tuhan, ini bukan miliknya Korea, ini milikmu Tuhan. Kalau saya juga naik doa, ini milik Tuhan. Ya, doa akan mencetak banyak generasi yang akan melahirkan generasi yang lain. Muncul dalam pikiran saya. Desember nanti keliling, cari tempat di sana, bangun satu pas di sana, dan siapkan orang yang akan mengelola di sana. Saya udah ke Batu Peluru harus punya pas di sana. Siapa yang kelola? Ada 4 orang di sini. Dipersiapkan. Selesai kamu pulang, bangun di sana. Kamu kira siapkan generasi berikutnya. Di Nias kamu pulang. Sepi udah siap pulang untuk bangun di sana. Ya. Jadi pas itu akan ada semua di Indonesia nanti. Saya tinggal pakai tongkat sama bunda keliling-keliling. Ketemu anaknya. Iya, ketemu anaknya. Ini cucuku. Ada opa datang ya. Nah itu ya, jadi kita siapkan generasi ya. Jadi saya dengar kalau di sana sekolahnya banyak yang hanya sampai SD, sampai ini ya, tempatnya Yoel termasuk susah Batu Peluru untuk sekolah kan, harus turun ke bawah. Anak SD sudah ditinggal sama orang tuanya kan kasihan ya. Kenapa nggak bangun sekolah di atas, kita linkkan itu bisa ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Itu termasuk kita menjadi perabot yang mulia yang dipakai oleh Tuhan ya, untuk membangun generasi ya. Kalianlah yang akan siap untuk itu ya. Kita dipakai semua menjadi perabot yang mulia ya, membawa lawatan bagi banyak orang. Nah berikutnya, ini untuk
hamba Tuhan ini. Kita lewat aja yang ini ayat 24 ya. Kita baca 24. Seharusnya begini. Tidak boleh bertengkar. Ya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Tuhan, ini bagianku. Ya. Siap kan toh? Siap Joel? Mana? Siap Tian? Siap. Rohin belum jelas mau kemana? Katanya masih mau apa? Oh, udah jelas. Siap kamu Rohin? Ya. Mikir agak jelas itu mikir. Siap. Kalau siap kamu. Kita baca lagi ya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar itu banyak macamnya. Tapi kan ada bertengkar diskusi. Nggak boleh bertengkar ya. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Tidak hanya kepada anak serang, semua orang harus ramah. Artinya ya banyak orang mengenal Tuhan karena dari keramahan orang Kristen. Ia harus cakap mengajar ya, dan sabar ya. Cakap mengajar dan sabar ini bagian kita hamba Tuhan ya. Nah, oke, kemudian ayat 25 dikatakan itu lemah lembut ya. Dan selain sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah, dengan lembut, tapi kadang nggak sabar juga melihat orang yang suka melawan gitu ya. Nah, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Tapi masih koma di situ. Ya. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka yang untuk bertobat. Ya. Kalau kita sudah marah berarti udah nggak ada kesempatan mungkin untuk bertobat ya. Hah? Kalau sudah berkali-kali ya. Oke. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran ya. Itu tugas hamba Tuhan ya. Dengan lemah lembut ya. Saya selalu menuntun kalian dengan lemah lembut. Nah, coba kamu kalau kita punya kambing, banyak kambing. Nah kalau kita nggak ada alat pemukul, gimana kita? Liar kan? Ya. Makanya yang keluar barisan kan perlu ini supaya masuk barisan lagi kan? Ya. Karena kadang bahasa gembala dengan domba itu nggak nyambung. Ya, makanya kadang gembala harus pakai ini supaya nyambung. Benar ya? Benar nggak? Terakhir. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Tujuan kami tuh membimbing kalian tuh dengan lemah lembut supaya kalian sadar. Ya. Kalau kalian sadar dan bertobat, kamu akan menjadi alat yang mulia yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tapi kalau kamu nggak sadar-sadar, nggak bertobat, ya paling dipakai untuk perabot yang kurang mungkin dipakai, tapi ya seadanya lah, ya kan. Kenapa sendok sering dipakai? Hah? Kira-kira yang paling mulia peralatan di dapur itu yang mana? Sendok, piring, gelas, apalagi wajan itu, kompor. Ya. Nah, sama coba kamu nanti di lemari pakaianmu, coba mana yang pakaian yang paling mulia, yang kurang mulia, yang tidak mulia, ya. Perhatikan sih. Jadi kembali, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis ini. Iblis yang menjerat, dijerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya.
Makanya tadi sucikanlah terus diri kita setiap saat supaya kita tidak diikat. Kalau sudah diikat, coba bayangkan, ya. Tapi puji Tuhan, dengan bimbingannya lemah lembut, dia dilepaskan. Dengan kesabaran kita menuntun dia, akhirnya dia ketemu dengan Tuhan dan membuat dia menjadi perabot yang berharga di mata Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjaga seorang karis di rumah sakit. Amin. Kan? Semua dipakai, semua dipersiapkan. Ya, jadi kembali saya tanya, kalau kita menjadi perabot yang mulia, banyak sekali kerjaan kita. Ya, banyak pekerjaan itu, tapi musuhnya juga banyak. Ya, tapi pasti Tuhan yang mengutus kita lebih kuat daripada musuh yang kita hadapi. Ya, tantangan boleh ada, tapi kita punya Tuhan. Seperti tahu, katakan, apapun masalahnya, pasti dia selalu menang karena Tuhan bersama dengan dia. Saya datang dengan Allahku, penguasa alam semesta ini. Ya, kami pergi pelayanan dengan membawa panji-panjinya Tuhan. Kami akan menang di sana. Kami akan kembali ke Batu Peluru dengan membawa panji-panjinya Tuhan, sehingga seluruh dukun-dukun yang ada di sana bertekuk lutut di bawah kaki Yoel dan mohon untuk dibaptis. Apa enggak luar biasa kayak gitu? Ya. Ya. Saya kembali naik motor ke pantai dan semua tunduk. Minta dibaptis semua di laut situ. Apa enggak luar biasa dipersiapkan. Saya pulang ke Topada dan semua orang, anak-anak yang suka lari dari rumahnya berkumpul semua untuk bertobat dan Yosua membaptis mereka satu-satu. Kan gitu kan? Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang mulia buat kalian. Ya. Toding menjadi ketua sinode gereja Beraja. Ya. Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang indah. Pokoknya tugas kita menyucikan diri kita hari lepas hari. Ya. Dan Binyo telah membawa lari orang dari Batu Peluru. Untuk sama-sama melayani di suku Terasi. Membawa jiwa-jiwa. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan semua pekerjaan yang mulia. Oke? Nah, sekarang dengar, perhatikan ya. Tugas kita semua. Ya. Mimpi saya nih, seperti apa itu? Yang mimpinya siapa itu, yang anak-anak apa itu ya? Mimpi ada ya Laskar Pelangi itu. Suatu waktu kita akan melihat kalian dahsyat semua. Menjadi perabot yang indah yang dipakai oleh Tuhan. Mulai dari sekarang tinggalkan semua hal-hal yang jahat, ya. Mari kita berkata lemah lembut, ya. Hindari pertengkaran, jauhkan semua itu. Marilah kita mencari hadirat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Ya, apa yang harus kita hindari? Soal-soal yang dicari-cari. Tinggalkan semua itu. Jauhi hawa nafsu anak muda. Ya, jangan kamu pikirkan hal-hal yang sesaat, tapi pikirkanlah hal yang jangka panjang ke depan. Ya, karena kamu dipersiapkan. Kamu beda dari yang lain. Kamu generasi yang beda dari yang lain. Ya, kamu adalah generasi yang dipersiapkan. Bukan lagi generasi yang main-main. Ya, kamu adalah generasi yang dipersiapkan untuk menjadi regenerasi, akan melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Ya, balik ke ayat 1 dikatakan tadi, menjadi alat yang mulia atau menjadi alat yang kurang mulia. Marilah kita semua menjadi alat yang mulia, karena Tuhan mempersiapkan itu. Tugas kita, mari kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Ya, barang siapa yang berseru atas nama Tuhan, berarti dia harus meninggalkan kejahatan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya setiap firman yang kami dengarkan jatuh di tanah hati kami yang baik Tuhan. Kami percaya di dalam dunia ini banyak manusia yang ada dan ada yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, dan hanya tidak semua dipakai. Dan biarlah kami menjadi perabot-perabotnya Tuhan yang Tuhan sedang siapkan untuk suatu pelayanan pekerjaan yang mulia untuk banyak orang. Biarlah kami terus menyucikan diri kami, menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang akan membebaskan banyak orang dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, membawa banyak orang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang telah Tuhan persiapkan. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman ini terus tertanam dalam hati kami lakukan, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam pribadi lepas pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita akhiri, ada pengumuman. Ya, sebelum kita akhiri, saya bertanya lagi, siapa yang masih pusing kepalanya? Ringan, masih pusing?